Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Kota Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama. Perkara nomor 000-G-2022-PA Bandung antara Nur Azizah Herlina Batubara binti Udin sebagai penggugat melawan Salman Al-Hafiz bin Sule sebagai tergugat. Pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan dipanggil petugas penggugat dan tergugat. Kepada Saudari Nur Azizah Herlina Batubara sebagai penggugat dan kuasa hukumnya dan Salman Al-Hafiz beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Baik, selamat pagi saudara penggugat. Selamat pagi yang mulia. Apakah saudara penggugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan saya siap untuk melaksanakan persidangan hari ini yang mulia. Saudari penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan meminta identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Silakan duduk kembali. Baik, untuk mencocokkan identitas saudari, maka tolong jawab pertanyaan saya. Nama saudari, Nur Azizah Herlina Batubara yang mulia. umur saudari, 46 tahun yang mulia. alamat saudari, Jalan Kampung Liang Selatan nomor 52 yang mulia. agama saudari. Islam yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara penggugat. Silakan ambil kembali identitas Anda. Baik, apakah saudari datang ke sini sendiri atau beserta kuasa hukum? Di sini saya bersama dua kuasa hukum saya yang mulia. Baik, apakah Anda kuasa hukum dari penggugat? Benar yang mulia. Sebelum saya lanjutkan, saya akan meminta identitas saudari kuasa hukum beserta surat kuasa. Baik, sebelum kita akan cocokkan identitas dari saudara kuasa hukum. Nama, silakan untuk memperkenalkan diri untuk saudara kuasa hukum. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kemudian. Nama saya Syifa Kedenisa Isha. Saya merupakan pengacara atau penasihat hukum dari kantor Syifa Departemen, dan saya di sini merupakan pengacara atau penasihat hukum dari klien saya bernama Nur Azizah Herlina Batubara. Dan juga saya hari ini tidak datang sendiri, saya bersama partner saya dari Permata Sari SH. Dan alamat kantor kami bertempat di Jalan Cipadung, Kelurahan Cibiru, Kota Bandung. Baik, terima kasih kepada saudara kuasa hukum. Silakan ambil kembali identitas saudara. Selamat pagi saudara tergugat. Pagi yang mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia. Sebelum persidangan kita mulai, saya akan terlebih dahulu meminta identitas dari saudara tergugat. Silakan untuk memberikan kartu identitas saudara. Hakim. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan cocokkan terlebih dahulu mengenai identitas dari saudara tergugat. Nama saudara, Salman Al-Hafiz yang mulia. umur saudara, 46 tahun. alamat saudara, Jalan Buah Batu nomor 80. agama saudara. Islam yang mulia.
Baik, terima kasih kepada saudara tergugat. Silakan ambil kembali kartu identitas Anda. Saya akan bertanya kepada saudara tergugat, apakah saudara datang ke sini sendiri atau bersama kuasa hukum saudara? Saya bersama kuasa hukum saya. Yang Baik. mulia. Apakah benar saudara kuasa hukum dari pihak tergugat? Siap, benar yang mulia. Sebelum kita mulai, saya ingin melihat identitas dari saudara kuasa hukum. Silakan untuk memberikan identitas saudara beserta surat kuasa. Baik, untuk mencocokkan identitas, silakan saudara kuasa hukum untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Nama saya Nadia Khairul Maharani SH. Saya dari kantor hukum Nadia Partner. Di sini saya sebagai kuasa hukum atau pengacara dari tergugat atas nama Salman Al Hafiz, dan saya di sini didampingi oleh rekan saya ada Yusinta Hidayat SH. Baik, terima kasih kepada saudara kuasa hukum. Silakan ambil kembali identitas saudara kuasa hukum. Baik, saudara penggugat, apakah Anda tahu mengapa saudari datang ke sini? Kedatangan saya ke sini untuk menggugat suami saya yang mulia. Siapa suami saudari? Iya yang mulia. Apakah benar apa yang dikatakan pihak penggugat bahwa saudara adalah suaminya? Benar yang mulia. Apakah saudara tahu mengapa saudara datang ke sini? Terkirimnya surat PA Kota Bandung atas gugatan cerai istri saya. Baik, jika begitu saudari penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Nur Azizah Herlina Batubara binti Udin sebagai penggugat dan saudara Salman Al Hafiz bin Suleh sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala sangat membenci adanya suatu perpecahan dalam rumah tangga. Bahkan efek dari perceraian itu adanya pihak-pihak yang dirugikan seperti anak saudara berdua. Anak saudara akan adanya kurangnya kasih sayang kepada dari orang tuanya. Saya harapkan untuk kedua belah pihak untuk menghurufkan niatnya untuk bercerai. Silakan hakim anggota pertama untuk memberikan nasihat kepada kedua belah pihak. Terima kasih yang mulia telah memberikan kesempatan. Baik untuk saudara penggugat dan juga tergugat. Jika kami memperhatikan gugatan dari penggugat ini, terlihat di situ bahwa saudara membina bahtera rumah tangga mulai sejak tanggal 6 Agustus 2005. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan yang telah saudara berdua lalui sudah cukup tua. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Perceraian akan mengukirkan kenangan pahit dalam diri saudara. Dampak seperti ini tentu akan membebani pikiran Anda berdua. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang mulia. Baik, hakim anggota ke-1, terima kasih. Selanjutnya hakim anggota kedua, silakan memberikan nasihat untuk kedua belah pihak. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Begini, kita harus saling memaafkan satu sama yang lainnya ya. Apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan apabila berakhir dengan perceraian. Karena dampaknya yang begitu besar bagi pasangan suami istri tersebut. Jadi, kami harap kepada saudara penggugat dan saudara tergugat untuk mengurungkan niatnya. Dan untuk kasus ini menurut saya, bila saudara penggugat serta tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk hakim anggota kedua yang telah memberikan nasihat kepada kedua belah pihak. Baiklah, kalau begitu saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara penggugat dan tergugat dapat menciptakan suatu perdamaian dan kerukunan kembali.
serta dapat menggugah hati saudara untuk mengurungkan niat saudara untuk bercerai pada hari ini. Bagaimana saudari penggugat? Tidak yang mulia, justru tujuan saya menceraikan suami saya dengan tujuan untuk agar kesehatan mental anak-anak saya tidak terganggu karena terus-menerus melihat orang tuanya bertengkar yang mulia. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Saya masih mempertimbangkan dan ingin merasakan kasih sayang namanya orang tua terhadap anaknya. Baik, bagaimana dengan saudari penggugat? Apakah saudari mempertimbangkannya kembali? Tidak yang mulia, meskipun suatu saat nanti kami bercerai, saya yakin rasa sayang saya kepada anak-anak saya tidak akan berkurang sedikit pun, dan saya tidak akan menghalangi mereka jika mereka ingin bertemu. Yang mulia. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil, namun tentu harapan kita, perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik untuk kalian berdua. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan dan dipandu oleh mediator. Sini saya akan menawarkan untuk mediator saudara, yaitu hakim anggota pertama yaitu Rangga Buana Abimanyu SHMH dan hakim anggota kedua Zalfa Violina Alisa SHMH. Saudari penggugat, di antara hakim yang saya sebutkan tadi, siapakah kira-kira di antaranya yang dapat dijadikan sebagai mediator? Terima kasih yang mulia, saya setuju jika Ibu Zalfa Violina Alisa SHMH menjadi hakim mediator. Baiklah, kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Ibu Zalfa Violina Alisa SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara 000-PDT-G-2022-PA Bandung. Untuk memberikan kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada minggu depan, hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perdata cerai gugat register nomor 000-PDT-G-2022-PA Bandung ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pengadilan Agama Kota Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 000-PDT-G-2022-PA Bandung antara Nur Azizah Helena Batubara binti Udin sebagai penggugat melawan Salman Al-Hafiz sebagai tergugat. Pada hari ini Senin tanggal 27 Juni 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Apakah saudara penggugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan saya siap untuk melaksanakan persidangan hari ini yang mulia. Baik, saya akan bertanya terlebih dahulu. Saudari penggugat beserta kuasa hukumnya, bagaimana usaha mediasi kemarin? Baik, mohon izin untuk menjawab yang mulia. Pada hari kemarin, di minggu kemarin tepatnya, klien saya sudah melakukan mediasi dengan yang terhormat Ibu Zalfa Violina Alisa SHMH. Namun, usaha mediasi yang dilakukan rupanya tidak membuahkan hasil, dan pasalnya klien saya tetap teguh dengan dalil-dalil gugatannya. Terima kasih yang mulia. Baik, sebelum saya bertanya kepada tergugat, saya akan bertanya dulu kepada hakim anggota kedua mengenai hasil mediasi kemarin. Tolong dijelaskan hakim anggota kedua mengenai hasil mediasi kemarin. Terima kasih yang mulia. Mengenai hasil mediasi minggu lalu di antara pihak penggugat dan pihak tergugat tidak berhasil dan sulit untuk didamaikan, maka saya akan serahkan kepada kedua belah pihak. Baik, terima kasih kepada hakim anggota kedua yang telah menjelaskan hasil mediasi kemarin. Saya akan bertanya kepada saudara tergugat, bagaimana saudara tergugat beserta kuasa hukumnya mengenai mediasi kemarin?
jawab yang mulia bahwa klien saya ini tetap menolak untuk melakukan perceraian. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum yang tergugat. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini, maka untuk sidang ini saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan ruangan persidangan ini. Sesuai dengan berita acara persidangan bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan, penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Semu Pengadilan Agama Kota Bandung nomor perkara 000-PDD-G/2022/PA Bandung. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan penggugat? Sudah yang mulia. Baiklah kalau begitu. Meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini saya akan meminta saudara penggugat untuk membacakan surat gugatan terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia. Namun sebelumnya saya akan menyerahkan berkas surat gugatan. Bandung 17 Juni 2022. Perihal gugatan cerai. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung, Dr. Haji Ahmad SIMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini Syifa Nisa sebagai advokat beralamat kantor di Kompleks Cipadung Permai Cibiru Kota Bandung dengan nomor telepon 0341464880. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2022 bertindak untuk dan atas nama Nur Azizah Herlina Batubara binti Udin dengan umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kampung Rio Selatan nomor 52, RT 04 RW 01, Kecamatan Cipadung Wetan, Panjalukan, Bandung. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap Salman Al-Hafiz bin Sule, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan driver online, bertempat tinggal di Jalan Buah Batu nomor 80, Kecamatan Panjalukan, Kota Bandung. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah 1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2005 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor 425 tertanggal 6 Agustus 2005. 2. Bahwa setelah pernikahan penggugat dengan tergugat telah mengambil tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. 3. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat sudah bercampur atau ba'da dukhul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak. 4. Bahwa semula rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan November 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus yang diantaranya disebabkan karena poin pertama, bahwa tergugat memiliki wanita idaman lain atau selingkuhan yang diketahui langsung dari isi chat HP tergugat dan diketahui melakukan zina mata seperti melihat perempuan tanpa busana. Poin 2, bahwa tergugat sering melakukan judi online sehingga sering meminjam uang yang kemudian menjadi kesulitan dalam hal ekonomi. Poin 3, bahwa tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan nafkah anak yang tidak semestinya atau semaunya, sehingga penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Poin 4, bahwa tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan secara verbal, seperti kata-kata kasar yang merendahkan penggugat dan anak. Poin 5, bahwa tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, seperti dalam hal memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penggugat dan anak. Poin 6, bahwa tergugat tidak menjalani kewajibannya sebagai muslim atau imam dalam keluarga, seperti dalam hal melaksanakan ibadah. Kelima, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri, dan sejak saat itu penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke kediaman orang tua tergugat sesuai dengan alamat yang tercantum di atas. Poin 6,
bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah, sehingga hal tersebut menggugat mengajukan gugatan perceraian. 7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 Impres nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam pasal 116. 8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung (CQ) Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan putusan amar yang berbunyi 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan salah satu bei subrol tergugat terhadap penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Bandung dan membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum dari pihak penggugat. Saya akan bertanya terlebih dahulu, saudari penggugat beserta kuasa hukumnya, apakah saudara akan merubah atau menambah isi surat gugatan saudari? Baik, terkait hal tersebut, saya rasa sudah cukup dan tidak akan ditambahkan dari yang lain. Baik, terima kasih kepada saudara penggugat beserta kuasa hukumnya. Saya akan bertanya kepada saudara tergugat beserta kuasa hukumnya, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis? Siap, mohon izin yang mulia, saya akan membacakannya secara lisan. Baik. Untuk mendengarkan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat, silakan untuk saudara kuasa hukum dari tergugat dibacakan. Baik, sebelumnya mohon izin yang mulia, saya akan memberikan salinan jawaban tergugat. Terima kasih. Dalam perkara nomor 000-PDT-G-2022-PA Kota Bandung antara Nur Azizah Herlina Batubara binti Udin sebagai penggugat melawan Salman Al-Hafiz bin Suleh sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung, CQ Majelis Hakim Perkara nomor 000-PDT-G-2022-PA Kota Bandung di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami Nadia Kaila Maharani SH, pengacara dan konsultan hukum, beralamat di Jalan Terusan Jakarta nomor 175A Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni tahun 2022 terlampir dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Salman Al-Hafiz bin Suleh selaku tergugat dalam register perkara nomor 0000-PDT-G-2022-PA Kota Bandung. Dengan ini mengajukan jawaban pertama dengan dasar dan alasan sebagai berikut. Poin pertama, bahwa tergugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui. Poin kedua, bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung sesuai catatan akad nikah nomor 425 tertanggal 6 Agustus tahun 2005. Poin ketiga, bahwa tidak benar penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Buah Batu nomor 80, Kecamatan Pangilekan, Kota Bandung, akan tetapi penggugat dan tergugat terakhir tinggal di Jalan Kampung Rio Selatan nomor 52. Poin 4, bahwa benar selama pernikahan penggugat dan tergugat sudah bercampur atau badadopol selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak. Poin kelima, bahwa tidak benar penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan bahwa tuduhan penggugat terhadap tergugat tidak benar terkait tergugat mempunyai wanita idaman lain atau selingkuh yang didasarkan pada isi percakapan pada WhatsApp handphone tergugat yang dibuka oleh penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan tergugat. Sedangkan pihak tergugat tidak pernah membuka isi handphone penggugat karena hal ini merupakan privasi. 5.2, bahwa tidak benar tergugat sering melakukan judi online dan tuduhan ini merupakan fitnah karena tergugat tidak pernah berjudi, mengingat berjudi itu hukumnya haram dan dilarang oleh agama Islam yang tergugat anut.
Poin 5.3, bahwa tidak benar tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah karena selama ini tergugat selalu memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai kemampuan tergugat sebagai driver ojek online. Kemudian poin 5.4, bahwa tidak benar tergugat ketika bertengkar melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik serta kata-kata kasar yang merendahkan penggugat dan anak-anak. Poin 5.5, bahwa tidak benar tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Tergugat selalu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penggugat dan anak-anak. Poin 5.6, bahwa tidak benar tergugat tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang muslim atau imam. Sebagai seorang muslim, tergugat senantiasa menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam. Poin 6, bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tidak berhubungan badan selayaknya suami istri. Sejak saat itu penggugat pergi meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tuanya tanpa meminta izin dari tergugat. Poin 7, bahwa benar seringkali penggugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa seizin dan sepengetahuan tergugat dan pernah satu waktu pergi keluar kota untuk keperluan tertentu tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan tergugat. Demikianlah jawaban ini disampaikan oleh tergugat terhadap dalil-dalil yang penggugat ajukan di dalam surat gugatan cerai. Agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung, CQ Majelis Hakim segera memeriksa atas jawaban tergugat. Selanjutnya memutuskan amar yang berbunyi primer 1 mengabulkan gugatan penggugat. Sekian, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum dari pihak tergugat. Selanjutnya saya akan bertanya kepada saudara penggugat beserta kuasa hukumnya, apakah saudara penggugat beserta kuasa hukumnya ingin mengajukan replik untuk menjawab jawaban dari tergugat? Mohon izin Yang Mulia. Baik, kami dari pihak penggugat akan mengajukan replik atas jawaban daripada tergugat, namun replik tersebut akan kami siapkan pada persidangan berikutnya. Baik, karena dari pihak penggugat beserta kuasa hukumnya belum menyiapkan repliknya pada hari ini, maka sidang selanjutnya dalam agenda pembacaan replik akan kita lanjutkan di minggu depan di tanggal hari Senin tanggal 4 Juli 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat dari nomor 000-PDDTG-2022-PA Bandung ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Kota Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 000-PDDTG-2022-PA Bandung antara Nur Azizah Herlina Batubara binti Urin sebagai penggugat melawan Salman Al-Hafiz bin Suleh sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi Yang Mulia. Apakah saudari penggugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan saya siap untuk melaksanakan persidangan hari ini Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada saudara penggugat beserta kuasa hukumnya, apakah saudara penggugat masih ingin melanjutkan persidangan ini atau mengurungkan niatnya untuk perceraian pada hari ini? Tentu Yang Mulia, kami siap untuk melanjutkan dan juga kami bersiap untuk mengikuti persidangan ini hingga selesai. Baik, terima kasih. Saudara tergugat. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Alhamdulillah sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, apakah saudara penggugat sudah mempersiapkan replik untuk jawaban atas tergugat? Sudah Yang Mulia. Sebenarnya saya akan bertanya dulu kepada saudara penggugat. Pembacaan replik ini saudara tergugat apakah ini dibicarakan dibuka secara umum atau tertutup secara umum? Baik, mohon izin Yang Mulia, terkait pembacaan replik penggugat, klien saya meminta bahwasanya ini dibacakan dalam keadaan tertutup karena ada beberapa hal yang tidak perlu diketahui oleh banyak orang dan juga media. Baik, terima kasih. Jika replik sudah dipersiapkan dan pihak penggugat beserta kuasa hukumnya meminta persidangan pembacaan replik kali ini secara tertutup, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini, maka untuk sidang ini saya nyatakan tertutup untuk umum.
Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Silakan untuk kuasa hukum penggugat untuk menyerahkan salinan replik atas jawaban tergugat. Silakan untuk kuasa hukum penggugat membacakan replik tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ini. Replik penggugat dalam perkara nomor 000-PD-J/PD-2022 PA Kota Bandung antara Nur Azizah Herlina Batubara bin sebagai penggugat melawan Salman Al-Hafiz bin Soleh sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung, cek itu Majelis Hakim perkara nomor 000-PD-J/2022 PA Kota Bandung di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan adanya jawaban pertama dari tergugat yang telah diajukan pada tanggal 6 Juni 2022, bersama ini penggugat mengajukan replik sebagai berikut. 1. Bahwa semua alasan atau dalil-dalil gugatan yang sudah penggugat laporkan benar adanya karena penggugat memiliki bukti bahwa benar penggugat dan tergugat telah suami istri yang sah dan tercatat di kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Gedebagi Kota Bandung sesuai catatan akad nikah nomor 425 tertanggal 6 Agustus tahun 2005. 3. Bahwa benar penggugat dan tergugat terakhir tinggal di Jalan Kampung Ria Selatan nomor 52 dan pada tanggal 25 Februari 2022 penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan tergugat. Bahwa benar selama pernikahan penggugat dan tergugat sudah bercampur atau beda dukul selain suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa benar penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena poin pertama, bahwa tuduhan yang diberikan penggugat terhadap tergugat benar terkait tergugat mempunyai wanita idaman lain atau selingkuh yang didasarkan pada isi percakapan pada WhatsApp tergugat dan tergugat melakukan zina mata seperti melihat foto wanita lain tanpa busana dan penggugat mempunyai buktinya. Jika penggugat tidak membuka HP tergugat, maka penggugat tidak mengetahui adanya perselingkuhan. Poin kedua, bahwa benar tergugat melakukan judi online dan penggugat memiliki bukti foto transfer pembayaran judi online. Ketiga, bahwa benar tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam 1 minggu hanya memberikan 2 atau 3 kali nafkah yang seadanya. Dan selama anak-anak tinggal dengan penggugat selama kurang lebih 2 bulan, tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang bapak memberikan nafkah untuk anak-anak. Poin 4, benar tergugat ketika bertengkar mengucapkan kata-kata kasar seperti bodoh dan kepo serta pernah mengatakan kepada anak-anak bahwa tergugat tidak akan memberikan restu di saat anak-anak menikah nanti. Poin 5, bahwa benar tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penggugat dan anak-anak, seperti tergugat jarang bertanya tentang perkembangan sekolah anak-anak kecuali penggugat yang memberitahukannya. Bahwa benar tergugat dalam hal ibadah atau sholat selalu diingatkan dan sholat subuh sering terlewatkan, baca Al-Quran pun jarang dilakukan. 6. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi di bulan Februari 2022 dan di tanggal 24 Februari 2022 penggugat minta izin kepada tergugat untuk tinggal di rumah orang tua penggugat dan penggugat juga menjelaskan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat dikarenakan banyak alasan atau dalil-dalil yang tidak sanggup penggugat hadapi. 7. Bahwa tidak benar saat pergi keluar kota penggugat tidak minta izin kepada tergugat karena saat penggugat ingin pergi keluar kota urusan kerja justru tergugat sendiri yang mengantar dan menjemput penggugat di kantor tempat kerja penggugat. Dan penggugat mempunyai saksi yang melihat langsung kejadian tersebut dan surat pernyataan pembukaan tangan saksi. Demikian jawaban ini disampaikan oleh penggugat terhadap alasan atau dalil-dalil yang penggugat ajukan di dalam pilihan pencerai yang Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung Cekyu Majelis Hakim segera memeriksa atas surat jawaban penggugat. Selanjutnya memutuskan amal yang berbunyi mengabulkan gugatan penggugat, mengabulkan talak 3 yang diucapkan tergugat kepada penggugat di hadapan Pengadilan Agama Kota Bandung. Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kota Bandung berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum dari pihak penggugat telah memberikan replik. Selanjutnya saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah saudara kuasa hukum penggugat akan menambahkan isi dalil replik tersebut atau tidak? Terkait hal tersebut sudah cukup ya. Baik. Jika saudara
Apakah saudara tergugat ingin menjawab replik tersebut dengan duplik yang akan diajukan oleh saudara tergugat? Mohon izin yang mulia, untuk replik yang diajukan kami akan menjawab oleh duplik yang sudah kami buat. Sekarang hari ini sudah siap atau minggu depan kita lebih dahulu? Sudah siap hari ini yang mulia. Baik, saya rasa untuk pembacaan duplik itu tidak bisa pada hari ini ya, karena seperti saya katakan terlebih dahulu atas jawaban dari replik tersebut. Mungkin untuk pembacaan replik kita undur pada persidangan selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan. Tanpa surat panggilan dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdana cerai gugat register nomor 000 garing PDT-3 garing 2022 garing PA Bandung ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Kota Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 000 garing PDT-3 garing 2022 garing PA Bandung antara Nur Azizah Herlina Batubara binti Udin sebagai penggugat melawan Salman Al-Hafiz bin Sule sebagai tergugat. Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Selamat pagi saudara penggugat. Selamat pagi yang mulia. Apakah saudari penggugat dalam keadaan sehat dan siap untuk persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan saya siap untuk melaksanakan persidangan hari ini yang mulia. Baik, saya tanya terlebih dahulu, apakah saudari penggugat ingin mengurungkan niat Anda untuk bercerai pada hari ini? Apa ingin tetap melanjutkan perceraian pada hari ini? Tidak yang mulia, saya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan tetap melanjutkan perceraian yang mulia. Baik, terima kasih. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Apakah saudara tergugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pada hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Baik, apakah saudari tergugat beserta kuasa hukumnya sudah menyiapkan berkas duplik yang akan dibacakan pada hari ini? Sudah. Oke, silakan untuk kuasa hukum tergugat untuk menyerahkan sedang duplik atas jawaban tergugat. Terima kasih untuk kuasa hukum tergugat. Silakan untuk membacakan isi duplik tergugat. Yang mulia, saya sebagai kuasa hakim dan tergugat akan membacakan jawaban duplik dari versi penggugat. Duplik penggugat dalam perkara nomor 000-PDT-3B-2022-PA Kota Bandung antara Nur Azizah Herlina Batubara binti Udin sebagai penggugat melawan Salman Al-Hafiz bin Sule sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bandung, Fikih Majelis Hakim perkara nomor 000-PDT-3B-2022-PA Kota Bandung di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan adanya replik dari penggugat yang telah diajukan pada tanggal 7 Juni 2022, bersama ini tergugat mengajukan bukti sebagai berikut bahwa terhadap replik penggugat, tergugat menyampaikan bukti secara tertulis sebagai berikut. Poin pertama, bahwa tergugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui. Kedua, bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung sesuai catatan akad nikah nomor 425 tertanggal 6 Agustus tahun 2005. 3. Bahwa tidak benar penggugat dengan tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Kampung Rio Selatan nomor 52, akan tetapi terakhir tinggal di Jalan Buah Batu nomor 80, Kecamatan Panjilekan, Kota Bandung. 4. Bahwa benar selama pernikahan penggugat dan tergugat sudah campur ba'da duhul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak. Poin 5. Bahwa tidak benar penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus-menerus disebabkan karena 5.1 bahwa tidak benar penggugat menuduh tergugat mempunyai wanita idaman lain atau selingkuh, bahwa percakapan di dalam handphone tergugat hanya sebagai candaan dan gurauan dalam berteman di media sosial. Bahkan tergugat tidak pernah bertemu secara fisik dengan wanita idaman lain yang dituduhkan oleh penggugat. Hal ini dilatar belakangi karena adanya komunikasi yang baik antara tergugat dan penggugat di rumah sejak tergugat berprofesi sebagai driver ojek online yang mempunyai penghasilan tidak tetap. Sedangkan foto-foto yang ada dalam handphone hanya untuk komunikasi pribadi tergugat karena selama ini penggugat tidak memberikan rasa nyaman terhadap tergugat. Selalu berpikiran negatif dengan membuka handphone tergugat secara sembunyi-sembunyi dan tanpa izin dan sering underestimate terhadap tergugat karena profesi tergugat sebagai driver ojek online. Bahkan terkadang penggugat merendahkan tergugat di depan anak-anak. Poin 5.2 bahwa tidak benar tergugat sering melakukan judi online. Ini sebagai fitnah terkait bukti transfer yang dimiliki penggugat yang diambil dari handphone tergugat tanpa izin. Sepengetahuan tergugat hanya berupa bukti transfer untuk pembayaran pelunasan pinjaman online dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga dan hanya tergugat lakukan sekali saja karena dalam keadaan terpaksa. Poin 5.3 bahwa tidak benar tergugat kurang bertanggung jawab dan dalam memberikan nafkah. Sebagai bentuk tanggung jawab tergugat kepada keluarga, setiap hari tergugat selalu memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak sesuai dengan penghasilan tergugat sebagai driver ojek online. Bahkan untuk berbelanja ke pasar membeli kebutuhan sehari-hari, tergugat lakukan sendiri meskipun ini sebenarnya adalah tugas penggugat. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir sebelum gugatan cerai diajukan penggugat, di mana penggugat memilih pisah rumah dan tinggal bersama orang tua penggugat di Jakarta. Tergugat kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan anak-anak terkait pemberian nafkah. 5.4 bahwa tidak benar tergugat ketika bertengkar melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik dan mengucapkan kata-kata kasar yang merendahkan penggugat. Penyebutan kata bodoh dan kepo tergantung pada konteks penggunaan dalam kalimat dan tidak dimaksudkan untuk merendahkan penggugat. Tuduhan ini semakin menunjukkan sikap penggugat yang arogan dan sensitif karena menilai sesuatu tidak dengan pemikiran yang rasional maupun menggunakan perasaan sesuka keinginan penggugat. Poin 5.5 bahwa tidak benar tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak tentang perkembangan anak-anak di sekolah karena setiap hari tergugat selalu mengantarkan anak-anak ke sekolah dan menjemput anak-anak pulang dari sekolah di Jakarta meskipun jarak tempuhnya cukup jauh dari tempat tinggal tergugat. Poin 5.6 bahwa tidak benar tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai muslim atau imam. Sebagai orang muslim, tergugat senantiasa menjalankan ibadah sesuai syariat agama Islam karena tergugat dibesarkan dan dididik dalam keluarga yang taat dalam menjalankan ibadah sesuai syariat Islam. Untuk masalah sholat subuh yang tergugat lakukan lewat waktu dan dibangunkan penggugat karena kelelahan, tergugat sebagai driver ojek online yang pulang malam untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Saling mengingatkan dan menasehati dalam hal kebaikan adalah yang lumrah dalam berkeluarga. Poin 6 bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi sejak tanggal 24 Februari 2022 dan benar bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Sejak saat itu penggugat dengan mengajak anak-anak pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal bersama orang tua penggugat di Jakarta tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada tergugat. Poin 7 bahwa benar seringkali penggugat pergi keluar kota untuk keperluan tertentu tanpa memberitahukan maksud dan tujuannya kepada tergugat sebelumnya sehingga tergugat tidak dapat mengetahui kegiatan apa yang dilakukan penggugat selama di luar kota. Demikianlah jawaban ini disampaikan oleh tergugat terhadap dalil-dalil penggugat yang penggugat ajukan di dalam surat gugatan cerai agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung CQ Majelis Hakim segera memeriksa atas surat jawaban tergugat. Selanjutnya memutuskan amar yang berbunyi primer. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat dan kedua menjatuhkan talak 3 tergugat terhadap penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Bandung. Sekian. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat. Selanjutnya agenda selanjutnya akan adanya pembuktian dan kesaksian. Sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk kesaksian dan pembuktiannya?
Baik, mohon izin yang mulia terkait bukti dan juga saksi-saksi dan kami memohon untuk meminta waktunya dan akan kami persiapkan untuk di persidangan berikutnya. Baik, terima kasih. Untuk saudara tergugat beserta kuasa hukum, apakah sudah siap dalam pembuktian dan kesaksian? Mohon izin yang mulia untuk kesaksian kami akan siapkan pada sidang berikutnya. Coba. Baik, jika dari kedua belah pihak belum bisa memberikan pembuktian, maka sidang akan ditunda sampai minggu depan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam agenda pembuktian dan kesaksian dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 000-2022-2022 PA Bandung ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Kota Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 000-PA-2022-PA Bandung antara Nur Azizah Herlina Batubara binti Udin sebagai penggugat melawan Salman Al-Hafiz bin Suleh sebagai tergugat. Pada hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Selamat pagi saudara penggugat. Selamat pagi yang mulia. Apakah saudari penggugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat yang mulia dan saya siap untuk melaksanakan persidangan hari ini. Saudari tergugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah sehat, yang mulia, dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya, acara selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti saudari penggugat beserta kuasa hukumnya. Apakah saudari akan mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi? Ya, yang mulia, kami sudah menyiapkan bukti-bukti dan juga kami akan menghadirkan saksi persidangan. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah ingin memberikan bukti dan adanya saksi-saksi yang disediakan oleh pihak tergugat? Baik, mohon izin yang mulia kami sudah menyiapkan saksi untuk hari ini. Baik, sebelumnya saya akan meminta dokumen bukti terlebih dahulu kepada kuasa hukum penggugat. Baik, silakan untuk saudari penggugat untuk memanggil saksi dari pihak penggugat. Kepada Rehan Hasbian dan Silmi Andriani sebagai saksi dari penggugat dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Baik, kuasa hukum dari penggugat, apakah benar ini saksi yang diajukan oleh saudara penggugat? Benar yang mulia, dan saksi dari Bapak Rehan ini sudah berbicara dengan saya untuk dalam mengumpulkan bukti-bukti. Baik, pada saudara saksi, selamat pagi saudara saksi. Pagi yang mulia. Saudara saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya dapatkah saudara memperlihatkan kartu identitas saudara? Baik, sebelumnya saya akan mencocokkan identitas saudara. Silakan menyebutkan nama saudara. Nama saudara, Rehan Hasbian Muharam, umur saudara, saya umur 40. alamat saudara, Saya di Jalan Kampung Lilo Selatan nomor 52 Cipadung, Kota Bandung. agama saudara. Saya Islam. Baik, terima kasih. Silakan ambil kembali kartu identitas saudara. Baik, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah ada hubungan keluarga, semenda atau teman pekerjaan dengan penggugat dan tergugat? Saya tetangga depan rumahnya yang mulia. Baik, sebelum memberikan kesaksian, apakah Anda bersedia untuk disumpah terlebih dahulu? Sangat bersedia yang mulia. Baik, untuk petugas rohaniawan diperintahkan untuk mengambil sumpah.
Silakan. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk memimpin sumpahnya. Baik, terima kasih kepada Bapak. Saudara saksi, silahkan ikuti saya. Wallahi, demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada saudara saksi, hakim anggota pertama yang telah memimpin sumpah. Baik, saya akan bertanya. Sebelumnya, saudara saksi telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia, yang mulia. Baik, saya akan bertanya untuk meminta kesaksian dari saudara. Apakah saudari Rehan pernah melihat suatu pertengkaran antara Nur Azizah Herlina Batubara dengan saudara Salman? Saya pernah melihat, yang mulia, waktu di malam hari ada sebuah percekcokan di rumah tangganya. Baik, apakah Anda tahu mereka sudah dikaruniai anak atau belum? Tahu, yang mulia, dia sudah mempunyai 2 anak. Baik, apakah Anda tahu di mana penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga? Di dekat sih, yang mulia, dekat rumah saya, cuma beda nomor doang. Baik, apakah yang saudara saksi ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Gimana, yang mulia? Apakah yang saudara tahu mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat? Sejak kapan mereka bertengkar? Awalnya sih rukun-rukun saja, yang mulia. Cuman akhir-akhir bulan ini, bulan Februari ini, mereka sering terjadi bertengkar malam. Yang nggak wajar lah. Apakah Anda tahu berapa kali mereka bertengkar secara mulut? Saya pernah lihat dan pernah dengar juga sebanyak 3 kali, yang mulia. Posisi Anda pada saat itu terletak di dalam rumah atau di luar rumah? Saya lagi di depan rumah, yang mulia. Apakah saudari sempat mendengar dan tahu penyebab dari pertengkaran mereka? Yang saya dengar, saudara Salman ini tidak menafkahi lahir batin dan lain-lain, pokoknya gitulah. Apakah Anda tidak bisa menyebutkan secara spesifik? Lahir batin, terus nafkahin, terus uangnya dipakai judi gitu. Yang saya dengar. Baik, apakah Anda tahu mereka masih tinggal bersama atau sudah berpisah ranjang? Setahu saya sih kisarannya ya. Baik. Terima kasih kepada saudara saksi atas kesaksiannya. Silakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Baik, terima kasih ya, Koya. Baik, selanjutnya apakah saksi kedua bisa dihadirkan? Mohon izin yang mulia, terkait saksi yang kedua hari ini tidak dapat hadir, namun beliau dapat menjadinya secara online. Baik, terima kasih. Langsung saja, apakah saudara tergugat sudah siap dalam memberikan kesaksian atau adanya alat bukti secara tertulis? Siap, mohon izin yang mulia, kami sudah menyiapkan saksi untuk dihadirkan hari ini. Saya tanya sekali lagi, apakah saudari saksi dari pihak tergugat sudah siap dalam persidangan kali ini untuk memberikan kesaksian? Mohon izin yang mulia, untuk hari ini tidak ada saksi yang dapat dihadirkan yang mulia. Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke kesimpulan. Silakan untuk pihak penggugat untuk memberikan kesimpulannya. Terima kasih.
Silakan bagaimana dengan kesimpulan dari pihak penggugat? Baik, mohon izin yang mulia, terkait kesimpulan dari kami pihak penggugat khususnya, kami tetap bertahan pada dalil-dalil yang sudah kami ajukan pada gugatan. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya ke pihak tergugat, bagaimana dengan kesimpulan dari pihak tergugat? Baik, mohon izin yang mulia, kami dari pihak tergugat tetap bertahan terhadap dalil-dalil yang telah kami ajukan di jawaban. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak. Karena proses kesimpulan telah dibacakan dari masing-masing pihak, maka untuk agenda selanjutnya akan kita untuk keputusan, untuk membacakan keputusan. Dan majelis hakim akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menentukan keputusan. Baiklah, sidang pada hari ini kita undur terlebih dahulu dalam rangka pemberian keputusan. Untuk memberikan waktu kepada kami majelis hakim untuk menyusun putusan, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda persidangan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 18 September 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan kuasa hukum dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 000-PDT3-2022-PA Bandung ditutup dengan pengucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Agama Kota Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 000-PDT3-2022-PA Bandung antara saudara Nur Aziza Herina Batubara binti Udin sebagai penggugat melawan Salman Al-Hafiz bin Sule sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 18 September 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Apakah saudari penggugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti dan mendengarkan putusan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan saya siap mendengarkan putusan hari ini yang mulia. Sebelum putusan dibacakan, saya ingin bertanya sekali lagi kepada saudari penggugat, apakah saudari ingin mengurungkan niatnya untuk bercerai sebelum putusan ini dibacakan? Baik yang mulia, saya tetap berpegang teguh kepada keputusan saya untuk menceraikan suami saya yang mulia. Baik, saudara tergugat, selamat pagi. Pagi yang mulia. Apakah saudara tergugat dalam keadaan baik dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah baik dan saya siap yang mulia untuk mengikuti persidangan hari ini. Baik, sesuai dengan agenda persidangan pada hari ini, bahwa persidangan agenda hari ini adalah putusan majelis hakim mengenai perkara perceraian. Langsung saja saya bacakan putusannya. Putusan nomor 000-PDT3-2022-PA Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kota Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara antara Nur Aziza Herina Batubara binti Udin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kampung Rio Selatan, nomor 52 dengan kuasa hukumnya Sifat Kiatunisa, SH dan Rita Pamatasari, SH. Kantor di Kompleks Padu Permai, Cibiru, Kota Bandung. Melawan Salman Al-Hafiz bin Sule, umur 46 tahun, agama pekerjaan driver online, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Buah Batu nomor 80, Kecamatan Panjelekan, Kota Bandung dengan kuasa hukumnya Nadia Kaya Maharani, SH dan Yusita Hidayat, SH. Beramat di Jalan Terusan, Jakarta nomor 175A, Kota Bandung, Kabupaten Bandung. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, mengadili. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat. Yang ketiga, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kota Bandung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan yang tanggal 10 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh Dr. Andas Haji Rio Sule Darmawan, SHMHI sebagai Ketua Majelis, Dr. Andas Rangga Buana Abimanyu, SHMH, dan Dr. Andas Haji Zalfa Fiolina Adisa, SHMH.
masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh Salsabila Saroja Putri, SAI MH. Sebagai panitera dengan hadiri oleh penggugat dan tergugat. Ketua Majelis menandatangani, hakim anggota 1 menandatangani, hakim anggota 2 menandatangani, dan panitera Salsabila Saroja Putri SAI MH menandatangani. Saudari penggugat, sebelumnya saya tanyakan terlebih dahulu, apakah saudari menerima putusan tersebut? Saya menerima yang mulia. Baik, kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 000-PDD-G-2022-PA Bandung pada hari ini tanggal 8 Agustus 2022 dinyatakan ditutup dan selesai dan dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kepada pihak-pihak yang berperkara di persidangan hari ini, dipersilahkan meninggalkan ruangan persidangan.